Sayyidina al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa masyayikhihi wa talamidatihi anhu wa usulihim wa faraihim wa tantasibna ilaihim wa ila jami' ulama wal awliya ussalihin wa muallifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya ahlil baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah taghashshahum birrahmati wal maghfirati wal jannah wa akhtim lana wa lakum bismillahir rahmanir rahim wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri fi kitabih Al-Yaqutun Nafis fi babil wudu ila anqal sunanul wudu. Kita masuk sekarang pada bab sunnah-sunnahnya wudu. Sunanul wudu'i katsirah. Sunatnya wudu ini sangat banyak dan yang disebutkan di sini hanya sebagian kecil saja. Cuman ya sebagian kecil yang kita ketahui ini amalkan dengan benar. Nah, setelah itu baru kita pelajari lebih dalam lagi. Percuma kita menghafal semua sunnah-sunnahnya, tidak ada yang diamalkan sama sekali. Diamalkan dengan cara yang benar. Sunanul wudu'i katsiratun minha as-siwaku wa tasmiyatu wa ghuslul kaffain wal madmadha wal istinsyaq. Ini sunahnya wudu, bersiwak, baca bismillah, membasuh kedua tapak tangan, berkumur dan menghisap air ke dalam hidung. Ini harus urut. Kalau enggak urut, yang enggak sesuai tempatnya enggak dihitung. Yang dihitung hanya yang sesuai tempatnya. Harus urut. At-tartib huna mustahaq. Artinya harus urut. Kalau enggak urut, yang tidak sesuai tempatnya enggak dihitung. Hanya yang sesuai tempatnya saja yang dihitung. Yang dapat kesunatan hanya yang sesuai tempatnya. Tapi itu kalau enggak urut. Gitu. Urutannya bagaimana? Khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Dan kebanyakan salaf dalam masalah ini amalnya seperti urutan Imam Romli, bukan Ibnu Hajar. Ala khilafil adah. Biasanya salaf itu amalnya sesuai dengan tarjihnya Imam Ibnu Hajar, bukan karena taklid, ya sesuai dengan tarjihnya Imam Ibnu Hajar. Cuman dalam masalah ini salaf kebanyakan urutannya seperti Imam Romli, ya apa Imam Romli? Pertama siwakan, seperti yang di sini yakut ini. Yang disebutkan pertama siwak. Jadi itu pertama kali siwakan. Setelah siwakan ada 3 rukun yang tiga sunnah yang dilakukan bersamaan, yaitu membasuh kedua tangan, lisan membaca bismillah, hati niat. Niat apa? Niat melakukan sunnah-sunnahnya wudu. Itu. Jadi pertama kali siwakan. Jadi siwakan ini tidak tercakup oleh niat melakukan sunnah-sunnah wudu karena mutaqaddim mendahului. Jadi siwakan, kemudian 3 sunnah bersamaan, lisan membaca bismillah, tangan dicuci pakai keran atau pakai gayung, dibasuh tangan 3 kali, kemudian dalam hati niat melakukan sunnah-sunnahnya wudu. Itu dilakukan secara bersamaan. Setelah itu berkumur, kemudian menghisap air ke dalam hidung. Ini urutan versi Imam Romli. Sebelum tak praktekkan, pertama siwakan. Siwakan ini sunnah bagi setiap orang yang wudu. Puasa atau enggak puasa, sunnah. Cuman ma'ruf dalam madhab kita yang ditarjih oleh mutaakhirin,
bahwa bagi orang yang puasa setelah zuhur itu makruh siwakan. Sebelum zuhur tetap sunnah, setelah zuhur makruh siwakan. Ini. Tapi Imam Nawawi punya ikhtiar, punya pilihan pendapat, pilihan bukan berdasarkan kaidah tarjih, karena itu pilihan ini dianggap dhaif dalam madhab. Imam Nawawi mengatakan ndak makruh mutlakon siwakan itu, hatta bagi orang puasa setelah zuhur, setelah asar sekalipun itu tidak makruh. Ini ikhtiarnya Imam Nawawi yang dianggap dhaif di dalam madhab Imam Syafi'i. Yang mutamat makruh setelah zuhur sampai terbenam matahari. Yaitu salaf dari Sada Al-Ba'alawi setelah zuhur di bulan puasa tetap siwakan sampai asar. Setelah asar enggak sudah. Jadi asar sudah enggak siwakan. Bahasanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, la yahtamuna bihi ay bisiwak ba'dal asr. Itu. Setelah asar mereka enggak siwakan udah. Sebelum itu masih siwakan, setelah zuhur mereka tetap siwakan. Nah, jadi kembali ke sunnahnya wudu, urutannya versi Imam Romli, dan ini amal sebagian besar salaf. Ada yang pakai Ibnu Hajar, tapi sebagian besar salaf pakai Imam Romli. Seperti yang disebutkan di sini. Pertama itu siwakan. Jadi sebelum wudu itu siwakan. Itu, siwakan. Gini. Caranya ya pokok digosok, enggak harus rata kalau pokok hasil sunnahnya. Tapi yang afdol dalam siwakan dari tengah sini, ini dari tengah atas terus ke kanan. Kanan yang atas. Turun ke bawah. Naik ke tengah. Naik ke atas lagi, ke kiri. Turun ke bawah, terus sini. Diulang 3 kali. Itu cara bersiwak yang paling afdol. Hatta gini tidak masalah. Itu dapat kesunatannya. Yang afdol tadi itu caranya diulang 3 kali. Megang siwaknya begini. 3 jari tengah, telunjuk, jari tengah, jari manis itu di atas kayu siwak. Di atas kayu siwak, kelingking, jempol di bawah kayu siwak. Begini megangnya. Kalau gini gimana? Ya enggak apa-apa, dapat kesunatan. Tapi kurang sempurna. Yang sempurna begini megangnya. Terus siwak panjangnya jangan melebihi satu ini apa? Satu apa ini? Jengkal ya, shiber, 1 jengkal, jangan melebihi. Ini tidak lebih ya, kurang. Ini. Jadi jangan melebihi 1 jengkal. Jangan kurang dari 4 jari. Panjangnya itu jangan kurang dari 4 jari ini. Siwak sauble ya. Siwak sedikit, hadiah umroh pisan. Ya. Itu. Siwak udah sedikit kecil segini, hadiah umroh diikat di tasbih. 5 tahun enggak ganti-ganti, enggak pernah cuci. Nah, siwak itu ngajarkan kita kebersihan. Menghilangkan kotoran dari mulut, dari gigi dengan alat khusus ini. Bukan numpuk-numpuk kotoran sini. Karena itu siwak ini ya sering-sering dicuci. Kalau sudah agak bau ya dicuci. Jangan dipakai kalau nggak pernah dicuci. Kalau udah jelek waktunya ganti ya ganti. Medite loh. Itu jangan pelit-pelit untuk beli siwak. Murah cuma 10.000 ya. Itu 10.000. Itu. Atau kalau pengen gratis ya sering-sering ziarah umroh aja. Itu murah. Itu diganti kalau udah waktunya ganti ya diganti untuk kebersihan. Jangan siwakan pakai pakaian, karena akhirnya bukan kebersihan, mindah kotoran dari mulut ke pakaian. Di mulut tertutup oleh bibir, malah dipindah ke pakaian yang terlihat oleh semua orang. Mau sholat atau khutbah di depan orang terlihat banyak orang, siwakan pakai ridaknya atau pakai pakaiannya. Jangan, pakai alat khusus. Waduh, ndak enak bawa kayu kayak gini, ndak biasa. Ya gampang, bawa sikat gigi ya. Beli di toko sikat gigi, bawa ini ke masjid ini. pakai sikat ya, pakai sikat. Jangan pakai pakaian atau pakai ridaknya, pakai sajadahnya. Itu kadang pakai sarungnya. Sebagian orang ya pakai sarungnya. Berhenti diangkat gini, kebuka auratnya. Kebuka auratnya. Sebagian apa? Mau ceramah gitu di atas panggung, di atas. Ya kelihatan di atas panggung, sarungnya diangkat buat siwakan. Ya kelihatan dari bawah. Ya orang-orang yang khususnya yang duduk di depan itu ya siwakan. Masya Allah. Ya khair tatbiqus sunnah ya. Itu. Jadi jangan begitu. Itu jangan begitu.
pakai kayu. Jadi panjangnya jangan lebih dari 1 jengkal, 1 kilan. Pendeknya jangan kurang dari 4 jari. Nah, segini, 4 jari ini. Jangan kurang dari segitu. Ya, jadi yang di ujung-ujung tasbih biasanya orang-orang kuno-kuno itu seperti itu. Jangan. Kemudian siwak itu dimodel kayak sikat kayak gini, dibuat serabut sehingga bisa membersihkan. Jangan masih utuh kayak gini siwakan. Sak masjid kedengaran kelatok 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 itu. Bunyi siwaknya itu kedengaran. Enggak membersihkan. Kenapa? Enggak berbentuk serabut ya enggak bersih. Enggak bersih, dibuat seperti sikat itu, berserabut kayak gitu. Nah, dan siwakan ini hasil kesunahnya dengan apa saja yang kasar, dan yang paling afdol adalah kayu arok. Itu enggak punya kayu arok, ini daun sono banyak ya. Dia masya Allah di Indonesia tabarakallah, pinggir jalan setiap jalan mesti ada tanaman sono itu ya. Enggak apa-apa, ambil aja kalau eman beli siwak ya. Itu ala kulli hal. Jadi itu sunat untuk bersiwak, itu sunat untuk bersiwak. Urutannya tadi itu siwakan dulu, itu siwakan dulu. Kemudian setelah siwakan urutannya versi Imam Romli, buka kerannya. Kalau ada keran, buka keran. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Digosok tangannya ini, dibasuh dengan air, dibasuhnya 3 kali aliran. Kemudian baca Bismillahnya juga 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat yang sama di dalam hati niat. Niatnya jangan niat fardhol wudu, resiko. Niatnya niat melakukan sunnatul wudu. Niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Habis itu ambil air untuk berkumur dan menghisap air ke dalam hidung. Banyak cara dan semuanya menghasilkan kesunatan. Cara yang paling afdol dengan cara seperti ini. Ambil 1 cedok air dengan tangan, masukkan ke mulut sebagian untuk berkumur, keluarkan. Sebagian masukkan ke dalam hidung, keluarkan dengan tangan kiri. Masukkannya dengan tangan kanan. Ambil lagi cedukan kedua, sebagian untuk mulut berkumur, keluarkan. Sebagian masukkan ke dalam hidung, keluarkan. Diulang 3 kali. Ini yang paling afdol. Cara yang lain banyak, ada cara fasal, wasal, kemudian fasal caranya ada beberapa, wasal juga caranya ada berapa, bisa dilihat nanti di Bajuri misalnya ada, atau di kitab-kitab yang lain. Yang paling afdal itu tadi. Ini versi Imam Nawawi. Versi Imam Nawawi, bismillahnya setelah siwakan ya. Kemudian niatnya setelah siwakan. Berarti siwak tercakup oleh niat apa enggak? Enggak tercakup, karena itu perlu niat khusus. Hah? Versi Imam Romli ya, versi Imam Romli. Jadi siwakannya sebelum bismillah, sebelum niat. Karena itu perlu niat khusus. Innamal amal bin niat. Jadi ketika antum siwakan, ya niat mengamalkan sunnah. Gitu aja, niat ittiba kepada Rasulullah SAW bisa. Jadi perlu niat khusus. Kenapa? Niat melakukan sunnatul wudu jatuhnya setelah itu ketika cuci tangan, sehingga siwak tidak tercakup oleh niat. Karena itu perlu niat khusus. Dan sunat bismillah khusus. Bismillahnya siwakan, bukan bismillahnya wudu. Bismillahnya wudu kan nanti ketika cuci tangan. Lah siwakan ini perbuatan baik apa enggak? Perbuatan baik. Setiap perbuatan baik sunat dimulai dengan bismillah. Kul amri dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa waqta wa fi riwayatin ajdam wa fi riwayatin abtar. Lah itu. Jadi bismillah khusus nanti. Jadi ketika siwakan itu bismillah. Bismillah untuk siwakan. Niat untuk mengamalkan sunnah siwak. Setelah itu baru cuci tangan, niat mengamalkan sunnah-sunnah wudu dan membaca bismillah 3 kali. Wadah, ini urutan versi Imam Romli. Kalau versi Ibnu Hajar, enggak, siwakan itu setelah cuci tangan. Bedanya di situ aja. Jadi versi Imam Ibnu Hajar, begitu mau wudu buka keran sudah, langsung bismillahirrahmanirrahim, lisan, tangan dicuci 3 kali, di hati niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Nah, setelah itu baru siwakan. Setelah itu baru siwakan. Karena itu siwakannya tidak perlu bismillah lagi, tidak perlu niat lagi, sudah tercakup oleh niat sebelumnya dan sudah tercakup oleh bismillah sebelumnya. Itu Imam Ibnu Hajar. Setelah itu sama urutannya, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Keluarkannya sunnah sendiri, memasukkannya sunnah, mengeluarkannya juga sunnah. Bagi orang puasa pun sunnah.
berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, sunnah. Yang nggak sunnah mubalaghah. Kalau orang nggak puasa kayak malam hari, sunnah mubalaghah, berkumur, jangan hanya sekedar memasukkan air tapi dikocok-kopiok sampai rata ke seluruh bagian mulut, sampai ke kerongkongan, habis itu keluarkan. Memasukkan air ke dalam hidung juga itu dihisap sampai agak dalam, keluarkan biar bersih. Ini kalau nggak puasa. Kalau nggak puasa, sunnat madmadah, sunnat mubalaghah fiha, sunnat istinsyak, sunnat mubalaghah fihi. Kalau puasa, mubalaghahnya hilang. Sunnat madmadah, ndak sunnat mubalaghah. Sunnat istinsyak, ndak sunnat mubalaghah. Kalau madmadah istinsyak tanpa mubalaghah bagi orang puasa, tanpa sengaja air masuk ke dalam tubuh kita, tidak batal. Kenapa? Nasya'a anil masyru', karena munculnya masuknya air ke dalam itu disebabkan oleh sesuatu yang disyariatkan, yang dianjurkan. Tapi kalau mubalaghah, gara-gara mubalaghah masuk hatta tidak sengaja, batal. Kenapa? Munculnya dari sesuatu yang tidak masyru'. Nanti di bab shaum insyaallah kita bahas lebih lanjut masalah ini. Udah, ini kesunatan wudu as-siwak, at-tasmiyah, ghuslul kafain, wal madmadah, wal istinsyak. Wat taslis 3 kali. Semuanya sunat diulang 3 kali, baik yang diusap atau yang dibasuh. Kecuali khuf. Khuf tidak sunat untuk taslis itu. Kenapa? Karena bisa merusak ya. Semuanya sunat taslis. Bacaannya kayak bismillahnya tadi 3 kali. Hatta doa setelah wudhu 3 kali. Semuanya 3 kali. Siwakannya 3 kali, bismillahnya 3 kali, cuci tangannya 3. Semua yang diusap atau yang dibasuh. Kecuali kalau ngusap khuf. Khuf tidak sunat diusap 3 kali biar nggak cepat rusak. Gitu, biar nggak cepat rusak. Kemudian wamashu jamir ras, ngusap seluruh kepala. Wajibnya pokok satul di dalam batas kepala sebagaimana kemarin dijelaskan. Itu wajibnya. Sunnahnya diratakan. Ya terserah, ambil air diusek-usek gitu sudah hasil. Tapi yang paling afdol 2 tangan dibasahi. 2 tangan dibasahi. Kemudian ini jempol taruh di sini. Kemudian telunjuk ada di sini. Ada di sini depan. Kemudian jalan ke belakang. Setelah ke belakang, kalau rambutnya bisa molak-malik karena tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, sunat dikembalikan ke depan. Nah, jadi mundur, maju, ini hitung 1, ulang lagi, ambil lagi, seperti itu sampai 3 kali. Nah, sunat dikembalikan lagi ke depan. Ini kalau rambutnya seperti rambut 1 cm, 2 cm, bisa molak-malik. Tapi kalau rambutnya panjang nggak bisa ke belakang, habis itu dikembalikan, ya tetap rambut yang tadi yang terusap. Tapi kalau rambutnya pendek, pertama yang terusap kan yang depan, kan rubuh kan gini, kemudian balik yang belakang yang terusap lah begitu. Tapi kalau rambutnya terlalu panjang atau terlalu pendek, sekian mili baru tumbuh baru tumbuh dari cukur botak misalnya, ndak mau lama ya udah diusap sekali gitu aja, ndak usah balik ke depan. Ini yang afdol. Wa mashul udunain, sunat ngusap telinga. Ngusap telinga ini sunat 9 kali, dibasuh 3 kali. Berarti kesunatan yang berkaitan dengan telinga ini 12 kali. Pertama, ketika basuh wajah. Telinga termasuk wajah apa bukan? Enggak, semalam kan sudah diterangkan, pentil telinga sampai pentil telinga kanan ke kiri. Ini batasnya, pentilnya sudah bukan. Cuma ada khilaf, pendapat mengatakan telinga ini termasuk wajah. Karena itu dianjurkan ketika basuh wajah, telinganya dibasuh juga, bukan diusap, dibasuh 3 kali. Kemudian ketika ngusap kepala, telinga tidak masuk kepala, sehingga nggak masuk kepala. Jadi yang diusap kepalanya saja. Tapi ada pendapat yang mengatakan telinga ini termasuk kepala. Ngusap seluruh kepala sunat kan ya, rata. Berarti saat telinganya. Jadi diusap rambut ini, kemudian telinganya 3 kali, sudah 6 ya sama tadi. Kemudian sunat setelah ngusap kepala, sunat ngusap telinga secara khusus yang begini itu ya, itu 3 kali. Berapa? 9. Kemudian sunnah telunjuk atau kelingking. Telunjuk ini kita basahi, atau kelingking kita basahi, kemudian dimasuk-masukkan gini 3 kali. 1, 2, 3. Biar yang lubang ini kena, atau kelingking ini. 1, 2, 3. Berapa sudah?
12. Masih ada lagi 15 berarti. Ini tapak tangan kita basahi, setelah itu tempel-tempelkan ini 15 kali. 15 kali nggak lede, nggak bakalan lede. Ini made in Allah soalnya ya. Made in Allah. Made in makhluk ya, insya Allah lede ini. Ya, karena made in Allah itu. Kok banyak sekali telinga? Ada sirnya ternyata. Beliau guru kita Habib Abdullah pernah menjelaskan dulu waktu Darus Minhaj di Tambak Yudan dulu. Itu bahwa telinga ini, ngusap telinga ini ada sirnya. Itu. Fadl. Bisa apa? Membantu fokus. Ngantuk itu bisa pergi. Ya mesti ada timingnya, ada waktunya, ada masa aktifnya. Jadi pas ngantuk-ngantuk, wudhu yang benar ngusap telinganya, insya Allah buyar ngantuknya. Tapi ada masa aktifnya, dapat setengah jam datang lagi ngantuknya. Wudhu mana? Itu wudhu lagi. Jadi wudhu kalau ngusap telinganya itu benar, bakal membuat kita itu semangat dalam ibadah, itu semangat, kayak ringan gitu badan itu, dan bisa fokus. Ngantuk-ngantuk, males-males itu hilang. Kenapa? Kata beliau ada syaraf di telinga ini yang itu ketika tersentuh, itu tersentuh, kalau ngusap telinganya dengan benar, kena saraf itu akan menghilangkan ngantuk, memunculkan semangat. Itu ada sirnya. Makanya sampai 15 kali tadi ya, itu ada sirnya di telinga itu. Kemudian termasuk sunahnya wudu wa takhlilu asabil yadain wa rijlain, menyela-nyelai jari tangan dan kaki. Terserah dengan cara apa saja hasil. Cuman kalau tangan sunahnya bitashbik begini. Tapi jangan begini. Begini. Ada yang mengatakan ini berarti sudah ya menyela-nyelai tangan kanan dan kiri. 1, 2, 3. Sudah kanan kiri sudah kena. Ada lagi enggak di anu juga yang kiri seperti ini. Itu yang afdol kalau tangan. Kalau kaki dengan cara apa saja hasil. Yang paling afdol pakai kelingking tangan kiri. Dimasukkan dari bawah jari-jari kaki. Dimulai dari kelingking kanan, urut sampai terakhir kelingking kaki kiri dari bawah gini. Dicukiti dari bawah, tangannya dibasahi, digini-ginikan dari bawah. Ya ribet ya, agak ribet. Tapi enggak apa-apa, kesunatan nih. Itu yang afdol. Sebenarnya hatta begini-begini pakai jempol itu ya enggak apa-apa, atau di tasbih kayak tadi itu juga hasil, dengan cara apapun hasil. Itu yang afdal saja. Kemudian wal mualah, sunat mualah bagi selain daimul hadas. Kalau daimul hadas wajib mualah, kemarin diterangkan. Wat tayamun, mendahulukan yang kanan. Untuk kebanyakan anggota itu dahulukan yang kanan. Kalau ada kanan kirinya, dahulukan yang kanan baru yang kiri. Jangan mendahulukan yang kiri atau bareng, jangan. Kecuali beberapa anggota yang mudah untuk dibasuh atau diusap secara bersamaan, maka sunatnya bareng. Kayak pipi, kan ada dua ini. Ketika basuh wajah, jangan mendahulukan kanan dulu baru kiri, enggak, langsung bareng dua tangan. Ngusap telinga juga gampang, langsung dengan dua tangan, enggak usah mendahulukan yang kanan, langsung bareng untuk pipi sama telinga. Wa italatul ghurrati wat tahjili, sunnah. Ada ghurrah, ada itolatul ghurrah. Ada tahjil, ada itolatul tahjil. Ghurrah wajib, tahjil wajib. Yang sunnah itolatul ghurrah, itolatul tahjil. Ini yang sunnah. Apa itu tahjil? Catatan kaki di bawah. Al-ghurrah ismun lima la yatimul wajib illa bihi fil wajhi. Ghurrah itu adalah membasuh wajah dilebihkan sedikit. Membasuh wajah dilebihkan sedikit. Karena apa? Kita tahu batas wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga sampai telinga. Bisa nggak antum ngepaskan betul-betul pas, rata, tapi tidak lebih sama sekali? Bisa? Nggak bisa kan? Untuk bisa yakin rata basuhan wajah ini harus dilebihkan sedikit. Melebihkan sedikit biar bisa yakin basuhan wajah ini rata, ini namanya ghurrah. Ini wajib. Mimbabi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang sunnah itolatul ghurrah. Ngelebihkannya jangan sedikit, agak banyak. Melebihkan basuhan wajah ini agak banyak sampai kena rambut, sampai kena telinga tadi itu ya, sampai di bawahnya dagu ini sunnah. Ngelebihkannya agak banyak. Tahjil itu apa? Wat tahjil ismun lima la yatimul wajib illa bihi fil yadain war rijlain. Basuh tangan itu sampai siku. Siku harus rata.
basuh kaki sampai mata kaki sampai rata. Bisa nggak antum yakin rata siku ini tanpa dilebihkan sedikit? Nggak bisa. Rata, yakin rata mata kaki ini tanpa dilebihkan sedikit? Nggak bisa. Untuk bisa yakin rata, meratakan kan wajib kan ya? Harus dilebihkan sedikit lah. Melebihkan sedikit pada basuhan wajah dan tangan dan kaki, ini namanya tahjil. Wajib, mimbabi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada sebuah kewajiban syara, kita tidak bisa melakukan dengan sempurna kecuali melakukan perkara yang lain, maka perkara lain ini wajib. Malah perkara lain itu ikut wajib sesuai kaidah tadi, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lah tahjil wajib. Yang sunnah apa? Italatut tahjil. Jadi melebihkan siku ini jangan sedikit, agak banyak, maksimal sampai bahu. Kemudian melebihkan kaki jangan sedikit, agak banyak, sunnah, maksimal sampai lutut, jangan sampai naik ke atas lutut, israf namanya itu nanti ya. Itu udah. Kemudian termasuk sunnahnya wudu, wa dzikru ba'da dzikir, setelah wudu yang sudah ma'ruf itu pahalanya sangat besar. Siapa yang istiqomah membaca dzikir setelah wudu, maka nanti akan diperintahkan masuk surga. Milih dari pintu mana saja dari 8-8-nya itu, suruh milih sendiri sudah. Terserah ente mau masuk ke surga lewat mana. Lewat pintu yang ini, yang ini, yang ini. Ini ada apa? Janji dari Allah seperti itu, disebutkan dalam hadis sahih. Kemudian zikir yang lain juga ada fadilahnya. Siapa yang membaca zikir setelah wudu itu, maka akan apa? Pahalanya akan disegel oleh Allah, tidak akan dibuka. Artinya tidak akan dibatalkan pahala itu sampai nanti diberikan pada orangnya di hari kiamat. Ini berarti bisyarah, orang yang istiqomah membaca zikir setelah wudu meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Kalau orang itu su'ul khotimah, mati tidak membawa iman misalnya, ya pahalanya itu akan batal. Padahal dalam hadis diterangkan, zikir setelah wudu itu kalau istiqomah dibaca, maka akan disegel, tidak bakalan dibatalkan sampai kiamat, diberikan nanti pahalanya, tidak bakalan bisa terbatalkan. Ini berarti bisyarah, orang yang istiqomah membaca zikir itu meninggalnya membawa iman. Itu meninggalnya akan membawa iman. Doa setelah wudu itu ada beberapa riwayat. Itu ada beberapa di Ta'liq Yaqut itu disebutkan, itu gabungan dari beberapa riwayat itu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sudah satu riwayat. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Imam Ghazali nambahi wa ij'alni min ibadikas salihin. Ini riwayat. Kemudian subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang riwayat yang tidak akan dibatalkan tadi, disegel itu. Yang subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian ditutup dengan sholawat. Udah. Makruhatul wudu katsiratun, banyak makruhnya wudu. Minha, pindah pembahasan. Tarkut tayamun, tidak melakukan tayamum, tidak mendahulukan yang kanan untuk anggota yang sunnah, didahulukan yang kanan. Kayak basuh tangan, langsung bareng dua tangan dimasukkan ke dalam bak mandi gitu. Makruh itu. Sunnahnya yang kanan dulu baru yang kiri. Kaki yang kanan dulu baru yang kiri, jangan bareng, apalagi mendahulukan yang kiri. Watarkul matmata wal istinsak, tidak matmata, tidak istinsak, makruh. Kesusu-kesusunya antum terburu-buru, ditunggu jamaah rombongan mau segera berangkat mobilnya, ini sedang wudu, lakukan matmata sekali aja, tidak usah banyak-banyak, sekali pokok melakukan sunnahnya saja. Itu tidak bakalan nambah waktu sampai 5 detik, enggak sampai 5 detik. Kalau lakukan minimalnya saja, berkumur, istinsak, sudah. Makruh meninggalkan matmata dan istinsak. Wa ziyada ala salas, lebih dari 3 makruh kalau airnya sendiri. Kalau air fasilitas umum seperti wakaf atau musabbal, haram, tidak boleh lebih dari 3. Wan naqsu anha, kurang dari 3 makruh. Wal wudu minal ma'ir raqid, wudu pada air yang diam, ya seperti bak mandi itu adatnya orang Indonesia. Wudu dari bak mandi makruh, wudu dari keran itu. Jangan wudu dari bak mandi yang airnya diam itu makruh. Itu makruh, apalagi jedingnya terbuka dari tutupi kayak gitu. Sunnah khususnya di malam hari semua wadah itu tertutupi, termasuk wadahnya air bak mandi itu tutupi. Nggak harus tutup yang rata rapet, nggak, minimal dikasih kayu gitu aja, dikasih kayu membentang itu cukup. Gelas itu juga ditutupi seperti itu, sunnah. Nah, jadi wudu dari air yang diam ini makruh. Ini makruh.
Tapi itu versi fuqaha makruh. Tapi Syekh Wadil Ahqaf Maulana Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu menyatakan saya hilangkan kemakruhannya. Jadi beliau menghilangkan kemakruhan itu, tidak makruh. Wudu dari air yang diam, tidak makruh. Tidak makruh. Kemudian juga beliau mengatakan, dan saya jamin tidak akan tertular penyakit. Seandainya sebelum antum wudhu di jeding itu ada orang yang punya penyakit menular, mandi di situ, antum mandi juga, dijamin tidak ketularan. Sama Sayyidina Al-Imam Abdurrahman As-Segaf yang jamin bukan orang sembarangan. Itu yang jamin bukan orang sembarangan, itu dijamin. Dulu itu ya diantara efeknya kita wudhu dari air yang diam itu, dari bak mandi itu ya. Ini kan disentuh banyak tangan, bisa jadi sebelum kita wudhu di situ ada orang punya penyakit menular, wudhu di situ, virusnya ada di situ. Nas'alul afwa wal afiyah. Kemudian kita wudhu menggunakan air itu. Di antaranya kekhawatiran seperti itu. Tapi Al-Habib Abdurrahman Segaf mengatakan tidak, wudhu dari air yang diam, tak jamin tidak bakalan kena penyakit. Itu. Dan tidak makruh. Ijtihadnya beliau begitu. Beliau mujtahid walaupun tidak pernah woro-woro. Beliau itu mujtahid. Jadi ya sudah makomnya untuk berkata seperti itu sudah makomnya. Makanya di Hadramut banyak istilahnya jabiyah. Jabiyah itu ya kayak jeding kalau di negara kita. Cuman jabiyah itu ke bawah. Kayak kolam renang gitu loh, kayak kolam renang. Di masjid-masjid rata-rata ada, di Masjid Ba'alawi, di Masjid Muhdar, itu ada jabiyah. Jadi kayak bak mandi, tapi gali ke dalam tanah di semen gitu. Itu dibuat mandi, dibuat wudhu di situ. Itu banyak di Hadramut. Indonesia ketularan karena memang Islamnya dari Hadramut, ketularan di Indonesia. Terbiasa dengan membuat bak mandi. Itu kalau orang barat tidak ada bak mandinya, cuman shower itu ya, shower itu. Ini kalau orang desa tidak bisa, bingung ini ya apa cara wudhunya ini, ya apa cari sinjaknya. Apalagi orang was-was tidak tadi. Orang was-was tidak bisa masuk jedingnya hotel, masuk jedingnya rest area itu tidak bisa orang desa itu. Was-was semua ini ya. Kalau orang was-was bingung semua ini, atau orang desa bingung ya apa ini. Tidak ada airnya. Bingung. Terbiasa dengan jeding, ada bak mandinya. Itu jadi kesulitan kalau hanya sekedar shower itu. Kemudian termasuk sunahnya wal wudu min fadlil mar'ah, wudu dari bekas toharonya perempuan, walaupun keluarga kita atau istri kita, makruh. Ya ada sirnya pasti. Air bekas toharonya perempuan yang dipakai oleh perempuan itu, dipakai oleh dia, itu makruh. Itu bekas toharonya. Kalau bekas minumnya tidak apa-apa. Rasulullah mencontohkan, pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha minum dari gelas, kemudian oleh Rasulullah diambil, dicari di mana tadi Aisyah minum, nempelkan bibirnya di bagian gelas yang mana. Rasulullah minum, ditepaskan yang itu, yang tersentuh oleh bibirnya Sayyidah Aisyah. Itu Rasulullah SAW. Jadi dengan keluarga itu berusaha menjaga perasaan, biar mereka seneng. Jadi menyenangkan keluarga. Idkhalus surur itu pada siapapun, ini pada yang besar, apalagi pada keluarga yang terdekat dengan kita, dengan istri, dengan keluarga. Itu Rasulullah mencontohkan. Jadi ketika Sayyidah Aisyah minum dari gelas, dicari Aisyah tadi nempelkan bibirnya di mana. Rasul nempelkan bibirnya di tempat yang sama. Itu. Mari sikatan. Itu begitu, tidak begitu. Rasulullah tidak pernah kayak gitu itu ya. Itu. Mari makan sambel langsung ngombe sikatan misalnya gitu. Nempel nang gelas itu. Tidak pernah begitu Rasulullah. Justru cari mana tadi nempelnya. Itu Rasulullah. Jadi kalau bekas minum tidak makruh. Bekas makan tidak makruh. Atau bukan toharoh, air bekas cuci tangan oleh perempuan, kita cuci tangan dari wadah itu tidak makruh. Sekedar cuci tangan untuk makan, bukan untuk toharoh. Kalau menghilangkan najis atau menghilangkan hadas atau toharoh yang lain, ini yang makruh. Jadi yang makruh apa? Air bekas toharohnya perempuan itu makruh dipakai oleh laki-laki.
pakai makruh dipakai laki-laki. Air bekas toharohnya perempuan itu makruh. Tapi kalau selain bekas toharoh tidak makruh. Atau toharoh bareng, tidak apa-apa, tidak makruh. Jadi mandi bareng di dalam kamar mandi tidak makruh. Tapi kalau yang istrinya mandi di kamar mandi, kemudian setelah selesai istrinya mandi junub misalnya toharoh, kemudian suaminya masuk ke situ menggunakan air bekas, ini makruh. Ya dibuang. Itu makruh. Kalau pakai shower tidak ada bekasnya, tapi kalau pakai timba atau bak mandi ada sisanya, itu yang makruh dipakai. Itu yang tersisa di bak mandi, yang tersisa di timba, itu yang makruh. Kalau bekas toharoh, termasuk istinja juga toharoh, itu makruh. Nah, itu bekas mandi sunnah, bekas wudhu, bekas mandi wajib, itu makruh dipakai oleh laki-laki. Ada sirnya, wallah alam, kita nggak paham. Yang jelas pasti semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu ada sirnya. Iya, untuk cebok istinja kan toharo kan, makruh. Sebaliknya enggak. Yang makruh bekas perempuan, bekas toharonya perempuan, itu yang makruh. Selain toharo enggak makruh. Bodoh aja, sudah seterang no. Bak mandi apa boleh jeding. Makruh. Bodoh aja makruh. Itu. Iya, tapi tetap ada sisanya di situ. Itu. Jadi makruh. Makruh. Makanya afdolnya untuk mandi untuk toharo itu dibedakan, biar enggak sering buang-buang air. Kalau tidak dibedakan, resikonya ima kita sering buang air atau melakukan kemakruhan kalau enggak dibuang. Itu. Bekas toharo loh ya yang makruh. Wudu, baik wudu wajib atau wudu tajdid. Mandi baik mandi wajib atau mandi sunnah. Istinja ini yang makruh ini. Kalau sekedar cuci tangan biasa enggak makruh. Atau bekas minum, bekas makan tidak. Kemudian kalau mandi bareng tadi itu tidak makruh. Rasulullah SAW pernah mandi bareng bersama salah satu istri beliau. Tapi ya jangan dibayangkan seperti orang-orang yang nggak melakukan adab-adab Nabi. Nabi itu kata mandi itu nutup aurat. Kenapa? Menjaga adab kepada Allah. Tidak ada orang lihat, tapi Allah akan melihat. Itu. Jadi hatta mandi itu tetap nutup aurat. Dan belum pernah seumur hidup, kata Sayyidah Aisyah, belum pernah seumur hidup aku berumah tangga bersama Rasulullah SAW, Rasulullah melihat kemaluanku, aku melihat kemaluan Rasulullah. Belum pernah, sama sekali, belum pernah. Rasulullah tidak pernah melihat kemaluan istrinya tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW. Pemalu. Nah, ini menjaga sifat malu, rasa malu. Kemudian wal israf fihi fil wudu bisabbi, termasuk makruhnya wudu adalah boros di dalam menuangkan air, di dalam menyiramkan air. Ini makruh. Sekali lagi ini kalau airnya sendiri atau dari sungai, dari laut, ini makruh. Tapi kalau fasilitas umum seperti wakaf, musabbal, haram, boros. Pakai jeding masjid boros, haram, jebur sampai kedengaran ke sak kampung ya. Itu haram, itu bukan makruh. Kalau airnya sendiri atau air tidak ada pemiliknya kayak sungai, kayak laut, itu silahkan. Tapi makruh. Yang kalau air wakaf atau musabbal itu haram. Nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu arba'atun. Al-awwal al-kharij min ahadis sabilan ilal mani. Semua yang keluar dari jalan dua, depan belakang, baik normal atau enggak normal, itu cair atau padat, najis, kecuali mani. Yang dimaksud maninya dia sendiri yang keluar pertama kali. Kalau maninya suami, seperti perempuan habis melakukan hubungan suami istri, kemudian keluar mani bekas hubungan tadi itu apa? Membatalkan wudu. Kenapa? Itu tercampur dengan maninya suami. Yang enggak membatalkan wudu itu maninya dia sendiri yang keluar pertama kali. Asani zawalul akal, hilangnya akal, illa dengan cara apapun, jangan gara-gara mabuk, gila, pingsan, itu ayannya kumat, epilepsi ayan, itu atau yang lain, tidur, pokok semua yang menghilangkan akal membatalkan wudu, kecuali satu, illa binaumil mumakkini mak'adahu mim mahalli qu'udihi, kecuali tidurnya orang yang menempelkan, mumakkin ai menempelkan mak'adahu, pantatnya ke tempat duduknya, kecuali kalau tidur sambil menempelkan pantat ke tempat duduk.
Maksudnya menempelkan tamkin, catatan kakinya itu at-tamkin alla yakuna bainal maqari wal maq'adi tajafin, renggang. Sekiranya antara al-maqar tempat duduk wal maq'ad pantat ini atau tempat keluarnya angin itu tidak ada tajafin, renggang. Itu enggak ada renggang. Ini enggak batal ini. Jadi tidur yang mumakin maq'adahu, baik di tanah, di lantai, di kursi, yang penting enggak renggang. Nah, ini maksudnya tamkin, tidak batal kalau seperti itu. Walaupun tidurnya terlelap, sangat pulas tidurnya, tetap disumuti mercon tidak bangun. Itu misalnya, tetap ya. Itu apa? Nggak batal, itu nggak batal. Nah, sehingga ini ada beberapa yang tetap batal walaupun tidak duduk. Orang terlalu kegemukan, sehingga walaupun duduk tetap banyak rongganya ya. Itu banyak tempat jalur untuk angin menyelinap keluar. Itu orang tidur itu kenapa sih batal wudunya? Karena al-ainan wika usah, kedua mata ini tali bagi jalan belakang itu. Kalau mata itu masih melek bisa nahan angin tidak keluar. Itu. Tapi kalau mata sudah merem, ngowos sudah, talinya los ya, ndak ada udah los dol ya. Itu. Sehingga langsung keluar gitu aja. Madinah khurujur rih. Makanya batal. Nah, yang nggak batal kalau mumakin maq'adahu. Ini nggak batal. Orang yang kegemukan kayak sumu kayak gitu itu tetap batal, atau kekurusan. Jadi duduk itu walaupun nempel ke tempatnya itu masih renggang, mancit. Masih ngowos ya, nggak ada dagingnya ya, nggak ada daging untuk menahan keluarnya angin, itu tetap batal itu. Atau nggak tamkin, duduknya nggak seperti ini, nggak tamkin, jadi ngangkat. Nah, ini batal. Udah, ini yang kedua. Yang ketiga, as-salis iltiqa'u basyaratayir rajul wal mar'ah al-kabiraini al-ajnabiyaini min ghairi ha'il. Persentuhan kulit, sama-sama kulit. Kedua kulit laki dan perempuan yang sama-sama besar, sama-sama ajnabi tanpa adanya penghalang. Ini membatalkan. Persentuhan kulit dengan kulit. Kalau kulit dengan tulang enggak, nyentuh gigi enggak membatalkan. Nyentuh tulangnya enggak membatalkan. Jadi yang membatalkan itu nyentuh kulit, iltiqa'u basyaratai, dua kulit. Yang laki-laki kulit, yang perempuan juga kulit. Termasuk kulit ini dianggap kulit, ini artinya permukaan luar badan. Termasuk gusi, lidah, itu masuk. Lah, kalau tulang misalnya ada orang kecelakaan tulangnya keluar, ini membatalkan apa enggak? Khilaf ya, antara Ibnu Hajar dan Imam Romli, bisa dilihat di catatan kakinya. Dalamnya mata ini, yang dalamnya ini disentuh membatalkan apa enggak? Khilaf juga antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Itu. Nah, jadi kulit dengan kulit ini yang membatalkan. Kalau gigi disentuh enggak membatalkan. Rambut disentuh enggak membatalkan. Ar-rajul wal mar'ah, kalau sama-sama laki-laki tidak batal, sama-sama perempuan tidak batal, sama-sama khunsa tidak batal. Khunsa yang dimaksud ini orang yang jenis kelaminnya nggak jelas sejak lahir, punya dua kelamin yang sama-sama berfungsi atau sama-sama tidak berfungsi, atau tidak ada jenis alat kelaminnya, kayak bolong gitu aja, tidak mirip laki-laki, tidak mirip perempuan. Ini namanya khunsa muskil, bukan bencong. Bencong itu ya laki-laki itu, atau udah operasi ganti kelamin ya tetap nama statusnya laki-laki. Operasi model apapun tidak bisa merubah status jenis kelamin seseorang. Kalau lahir laki-laki ya sampai kiamat laki-laki. Kalau perempuan ya sampai kiamat perempuan. Dioperasi model apapun ya tetap. Itu bencong-bencong jembatan kayak gitu itu ya, itu bukan khunsa, itu laki-laki. Kalau tidak percaya ludahi mukanya. Yang asalnya ngomongnya lemes-lemes, itu seperti perempuan. Kalau ingin membuktikan jenis kelaminnya itu laki-laki apa perempuan, ludahi mukanya langsung. Apa ya? Langsung. itu membuktikan
kan begitu ya. Itu bukan khunsa itu laki-laki ya. Haram. Tindakan menyerupai kelamin yang lain itu haram. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki itu haram. Baik dalam pakaian, dalam cara berbicara, dalam cara bersikap, dalam cara lenggak-lenggok, dan dalam cara apapun penampilan. Pokok laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu hukumnya haram. Nah, itu. Yang dikatakan menyerupai itu apa? Yaitu melakukan perbuatan, laki-laki melakukan perbuatan atau sikap atau penampilan yang hanya dilakukan oleh perempuan atau lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Sebaliknya juga begitu. Perempuan menyerupai laki-laki, dia berpakaian, berpenampilan, bertutur kata atau apa yang itu merupakan ciri khas laki-laki, hanya dilakukan oleh laki-laki. Yaitu perempuan misalnya pakai sarung laki-laki kayak gini ini, hanya laki-laki yang pakai. Tidak ada perempuan mak-mak pakai sarung model kayak gini. Nah, perempuan kau pakai haram. Kenapa? Ini khususianya laki-laki. Atau lebih banyak dipakai laki-laki, lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Ini dobitnya tasyabuh, haram. Ini sarung batik ya Pak? Ya tergantung daerahnya. Sarung batik yang sekarang sarung batik sudah tatawur ya. Ada yang memang nggak sarung batik tapi nggak ada perempuan pakai kayak gitu. Tapi batik yang mirip sekali dengan seweknya perempuan itu. Nah, ini tasyabuh apa enggak? Tergantung daerahnya. Sebagian daerah kayak banyak daerah di Jawa Tengah, laki perempuan sama aja sarungnya mustarok. Gitu. Tapi kalau di Pasuruan beda apa sama? Beda kan ya? Ya udah, antum sudah tahu jawabannya, saya tidak jawab. Nah, itu ya. Antum sudah tahu jawabannya dengan dobit yang tadi itu. Itu sudah. Jadi laki-laki itu ya tampakkan identitas laki-laki, perempuannya tampakkan identitas perempuan. Jangan campur aduk, tidak jelas kayak gitu. Laki-laki ya yang laki-laki, jalannya yang model laki-laki. Laki-laki jalan kayak perempuan, kayak harim. Pakaiannya kayak harim. Udah laki-laki ya laki-laki, harim ya harim, sudah. Itu biar jelas semua gitu. Nah, tapi budaya barat masuk ke dalam segala lini kehidupan, semuanya akhirnya campur aduk, tidak karu-karuan. Gitu. Iltiqa'u basyaratayir rajul wal mar'ah al-kabiren. Itu. Yang membatalkan itu sama-sama kulit, laki dan perempuan beda jenis kelamin, sama-sama besar. Maksudnya sama-sama sebesar ini sudah waktunya disyahwati. Maksudnya sama-sama besar ini sudah waktunya disyahwati. Walaupun belum balik. Walaupun belum balik, misalnya laki perempuan umur 13 tahun belum balik, tapi ya secara umum orang normal ya sudah waktunya disyahwati, batal ini. Tidak harus balik, pokok besar, artinya besar sudah waktunya disyahwati oleh orang normal, bukan orang yang syahwatnya ketinggian atau tidak punya syahwat. Tidak, ukurannya orang yang normal dan tidak punya kelainan itu. Yang sama-sama besar. Kalau sama-sama kecil tidak batal, atau satunya besar satunya kecil sama-sama nggak batal. Al ajnabiyah ini, kalau ajnabi artinya ajnabi bukan mahram, baik mahram dari nasab, dari rodho atau musoharoh. Ini kalau mahram tidak batal. Itu mahram nanti ada 18 di bab nikah, insya Allah nanti kita bahas. Min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang nggak batal, walaupun penghalangnya sangat tipis dan masih terasa angetnya kulit, itu terasa, tidak batal. Pokok ada hailnya itu tidak batal. Ini yang ketiga. Yang keempat ar-rabi', yang membatalkan wudu. Masuku bulil adami au halaqati duburihi bibatnir rahah au butunil asabi. Menyentuh kubulnya manusia. Kubulnya hewan tidak batal, kubulnya manusia. Jalan depan, laki atau perempuan, punya sendiri atau punya orang lain. Au halaqati duburihi, atau lingkaran duburnya manusia, baik punya sendiri atau orang lain, beda jenis atau sama sejenis, batal itu. Jadi menyentuh jalan depannya manusia atau lingkaran duburnya manusia. Kalau hewan enggak. Nyentuhnya yang batal bibatnir raha au butunil asabi, dengan bagian perut tapak tangan atau bagian perutnya jari-jari. Apa maksudnya bagian perut tapak tangan dan bagian perut jari-jari? Yaitu sekiranya tangan kanan dan kiri itu ditempelkan yang nggak kelihatan. Jadi begini. Ketika ditempelkan kayak gini, mana yang nggak kelihatan? Itu namanya butunur roha dan butunul asabi. Khusus jempol begini.
khusus jempol begini nempelkannya. Sambil ditekan sedikit, mata hamulin yasir. Ditekan sedikit kayak gini, ditekan sedikit kayak gini. Mana yang nggak kelihatan, itulah butun roha, butun asabi. Yang membatalkan itu kalau nyentuhnya pakai ini. Pakai ini, khusus. Selain itu tidak batal. Nyentuhnya pakai ujung jari atau pakai sela-selanya dijepit kayak gini. Tidak batal. Atau pakai bagian ini, punggung ini, nyeboi anaknya pakai ininya. Tidak batal. Itu tidak batal. Wadih ya, tidak batal dari sisi masu. Tapi kalau lawan jenis istrinya misalnya, ya batal dari sisi apa lamsunya tadi itu, dari sisi masunya enggak. Udah, ini yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu. Sekarang beralih pada pembahasan ma yahrumu ala man intaqadha wudu'uhu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Yang haram berapa? Arba'atu asya. As-shalah, wajib atau sunat termasuk janazah. Wat tawaf, wajib atau sunat dalam rangka nusuk atau tidak dalam rangka nusuk. Wa masul mushaf, nyentuh mushaf walaupun pakai hail. Beda nyentuh tadi itu ya. Nyentuh mushaf di sini walaupun pakai hail, pakai kaos tangan, haram tetap. Dibungkus pakai jampel ya. Itu. Atau pakai kaos tangan, tetap haram. Wa hamluhu, membawa mushaf. Ini haram bagi orang yang enggak punya wudu. Kalau nyentuh mushaf, wadeh, nyentuh langsung gini. Baik nyentuh yang ada tulisannya atau pinggir-pinggirnya yang kosong ini, atau hatta sampulnya. Hatta sampulnya haram. Itu haram. Makanya di bawah itu catatan kakinya misluhu jilduhu al-muttasil bihi. Sampulnya mushaf yang masih nyambung ke mushafnya. Ini haram disentuh. Padahal aslinya kerdus mie instan misalnya. Asalnya kerdus mie instan, tapi dijadikan jilidnya mushaf, haram. Kenapa? Muhtaram, gara-gara nempel pada muhtaram. Itu. Karena itu sering-sering kita mendekat nempel kepada orang-orang yang mulia indallah, kita akan ketularan. Ya kayak sampulnya mushaf itu. Aslinya kerdusnya mie instan, antum injak-injak dah haram. Dibuang ke selokan dah haram. Dibuang ke WC dah haram. Tapi kalau udah jadi jilidnya mushaf, jadi sampulnya mushaf, walaupun masih kelihatan tulisan mie instannya kelihatan, masih ada. Ini jangankan dibuang ke selokan, ke apa? Ke WC. Antum nyentuh tidak punya wudu haram. Kenapa? Mulia. Gara-gara nempel pada yang mulia. Itu. Ini kalau masih nyambung. Kalau lepas, kata Imam Ibnu Hajar, kalau sudah lepas tidak haram disentuh, mutlakon. Kata Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau sudah lepas tidak haram disentuh, mutlakon, kata Imam Ibnu Hajar. Yang di catatan kaki ini pendapat Imam Romli ini. Menurut Imam Romli tidak. Walaupun sudah pisah, selama belum dijadikan sampul bagi selain mushaf, maka tetap muhtaram. Tapi kalau udah dijadikan sampul bagi kitab, udah hilang. Tidak nisbat lagi ke mushaf, sudah nisbatnya ke kitab. Nah, kitab disentuh hatta tidak punya wudu kan boleh. Nah, makanya Imam Romli di sini begitu. Misluhu jilduhu al-muttasilu bihi wal munfasil alladzi lam tangqanti nisbatuhu anhu. Sampulnya mushaf yang sudah lepas tetap haram disentuh bagi orang yang nggak punya wudu selama nisbatnya belum putus. Kapan nisbatnya putus? Ka'an ju'ila jildan li ghairihi, ketika dijadikan sampul untuk selain mushaf, jadikan sampulnya kitab, sampulnya majalah, tidak haram, sudah hilang. Bukan lagi sampulnya mushaf, tapi sampulnya kitab, sampulnya majalah, tidak haram disentuh. Tapi kalau hanya lepas, walaupun terpisah, mushafnya di lemari yang satu, sampulnya di lemari satunya lagi, udah putus, selama belum dijadikan sampul bagi perkara lain, tetap ini namanya sampulnya mushaf. Jadi walaupun sudah jauh jaraknya, selama belum nisbatnya nggak putus, tetap muhtaramnya berlaku. Karena itu kalau punya nisbat kepada orang-orang muhtaram, nempel dekat dengan orang-orang muhtaram, hatta beliau sudah jauh, secara jarak dijaga agar nisbatnya ini tidak putus. Kalau nisbatnya putus, hilang sudah. Hilang, khotor kalau sampai nisbatnya putus. Seperti sampul mushaf. Dulu jadi sampul mushaf, sekarang jadikan sampul majalah. Antum injek, tidak apa-apa.
Padahal sebelumnya walaupun sudah putus, selama belum jadi sampulnya majalah, jangankan diinjek, disentuh tidak punya wudu haram. Kenapa? Muhtaram. Ada nisbat kepada yang muhtaram, karena itu dijaga. Kalau punya nisbat kepada santrinya orang muhtaram, atau orang dekatnya muhtaram, khodimnya orang muhtaram, atau yang lain, hati-hati. Atau nasabnya muhtaram, hati-hati, dijaga. Yaitu dijaga dengan sebaik-baiknya. Oh, nah. Ini nyentuh mushaf. Kemudian juga haram nyentuh lemari mushaf. Bagi orang yang punya lemarinya mushaf haram disentuh. Dengan catatan, memang disediakan khusus mushaf dan di dalamnya ada mushaf. Itu. Kalau lemari ini disentuh tidak haram. Kenapa? Ini tidak disediakan khusus mushaf. Ya untuk mushaf, untuk kitab dan lain-lain. Jadi kayak di masjid-masjid, kayak di Masjid Jamek Pasuruan kan ada lemari khusus mushaf. Itu memang disediakan khusus mushaf. Kalau di dalamnya ada mushaf, hatta satu, antum sentuh lemarinya itu, kacanya, kayunya itu, pegangannya itu, tidak punya wudu, haram. Haram. Dengan catatan itu, disediakan khusus untuk mushaf dan di dalamnya ada mushaf walaupun satu. Membawa mushaf juga haram. Kalau membawa mushaf secara khusus. Kalau membawa bersama barang lain, asal tidak tujuan mushaf, tidak apa-apa. Ya, asal tidak bertujuan membawa mushaf, tidak apa-apa. Itu. Jadi kayak kresek. Di dalamnya ada mushaf, ada kitab atau barang yang lain. Antum bawa kreseknya kayak gini, tidak apa-apa. Asal jangan niat membawa mushaf. Kalau niat membawa mushaf, hukumnya haram. Gitu. Fadol, ada pertanyaan sampai sini? Kalau niat bawa kresek. Niat bawa kresek? Ya, kresek termasuk mata. Kresek kan termasuk mata. Iya, kresek mata benar. Kan mata kan? Lah ya kresek mata kan? Ya udah masalah. Kresek mata, niat bawa mata dan niat membawa mushaf. Itu. Jelas? Hah? Bisa. Bisa. Bisa diatur, niat di sini bisa diatur. Kalau nggak tahu ya nggak masalah. Ini kalau tahu, kalau nggak tahu ya nggak masalah. Di situ ada keterangannya Al-Quran, daerah ada Al-Quran jangan diinjak atau daerah ada kayak stiker gitu. Daerah kan otomatis kan tahu. Nah, sekarang tahu berarti. Ya kalau tahu ya harus punya wudu. Itu harus punya wudu. Pas ngambilnya itu, kemudian dimasukkan kertasnya, keranjangnya itu jadi satu, tidak masalah. Jadi satu dengan yang lain, tidak masalah. Tapi ya perlu jaga kehormatannya. Karena itu ya sebaiknya beli mushaf itu jangan online, kotor. Karena yang namanya kurir dilempar, diinjek, ditaruh di sembarangan berserakan kayak gitu. Sebaiknya jangan beli mushaf online. Dan beli mushaf itu makruh. Jual beli mushaf itu makruh. Karena itu kalau untuk beli mushaf, ya datang ke tokonya. Ini mushaf ini apa? Tak minta ya. Saya minta hadiahkan ke saya. Ini hadiah untuk sampean begitu. Jangan beli. Kayak gimana lo jual beli Qurannya? Menjual beli ayat-ayat Allah. Gitu. Jual beli ayat-ayat Allah. Jadi kurang adab, dah haram, makruh. Secara fikih makruh. Gitu. Makruh jual beli Quran itu makruh. Jual beli kitab enggak, jual beli Quran itu makruh. Karena itu kalau mau beli Quran biar barokah, ya jangan beli. Jangan beli. Tokonya ini jualan, ya kasih tahu tokonya. Saya sendiri pernah praktek kayak gitu. Datang ke tokonya, ini hadiahkan ke saya Qurannya. Saya jualan, iya hadiahkan ke saya. Ini hadiah untuk sampean. Tak lebih kan di situ ada tulisan harganya kan di situ kan tulisannya misalnya 80.000. Udah, ini hadiahkan ke saya. Ini hadiah untuk sampean. 100.000 sobat dia. Malah yang saya alami itu enggak mau dia 100, tak kembalikan 20.000. Enggak, saya enggak beli ini. Saya tidak beli Quran ini hadiahkan ke saya. Ini uang hadiah untuk sampean. Saya tidak beli Quran. Kalau beli Quran 80.000 tulisannya. Ini 100 hadiah untuk sampean. Iya enggak, saya hadiahnya 80 aja. Tidak mau. Tidak mau 100. Orangnya tidak mau. Hadiahnya 80 aja. Tidak usah 100 katanya. Itu
Habib, guru kita Habib Abdullah pernah ngajarkan gitu. Jadi kalau mau beli Quran jangan beli, makruh. Jual beli Quran itu makruh. Jadi kayak gimana gitu jual beli agama, jual beli ayat-ayat Qurannya kayak gimana gitu. Jadi ya hadiah, saling menghadiahkan begitu saja. Ada juga jual beli yang makruh seperti jual beli kafannya. Jual beli kafan, patokan, batu nisan, ini makruh. Kenapa? Soalnya kalau ada orang meninggal farhan dia. Semua orang sedih, dia seneng, laris dagangannya. Kalau nggak ada orang mati sumpah, udah ada orang mati. Udah mati-mati ya orang sini, nggak laku-laku dagangnya. Makruh itu, jual beli batu nisan, jual beli kafan, itu makruh. Mushaf termasuk. Kenapa? Mushaf HP ini kalau dibahas secara ilmiah detail ini ya sulit untuk dihukumi. Jadi mushaf yang di HP ketika dibuka, ketika aplikasinya sedang buka Al-Quran, kalau hanya gambar aplikasinya tidak ada ayat Quran tidak masalah. Ketika keluar ayat Al-Quran, contoh seperti ini misalnya, lah kayak ini. Nah, jadi aplikasi Quran sedang dibuka, ada ayat Al-Quran tampil, disentuh bagi orang yang nggak punya wudhu, boleh apa enggak? Kalau secara fikih dikaji dari nas-nasnya, ya masih menjadi perdebatan. Beberapa kali di Bahsul Masailkan itu juga masih terus menjadi perdebatan. Tapi kalau ihtiyatnya jangan disentuh. Jangan disentuh. Jadi kita takdim kepada Al-Qur'annya. Insya Allah hatta ternyata hukumnya indah Allah tidak haram disentuh, antum gara-gara takdim menjaga adab itu nanti akan memiliki pahala yang luar biasa. Dan Al-Fakir pernah menanyakan masalah ini ke beberapa masyayikh di Hadramut, itu beliau mengatakan tidak boleh. Jadi aplikasi Quran tadi tidak boleh disentuh ayatnya atau HP-nya kayak gini dipegang. Bagi orang yang nggak punya wudhu tidak diperbolehkan. Ya ini ihtiyat. Kalau dibahas dari sisi nas-nas fikihnya, ini masih menjadi perdebatan. Fadol, ada pertanyaan? Al-ghuslu, kita lanjutkan dulu. Al-ghuslu lughatan asayalan. Enggak. Nyentuh orangnya enggak. Nah, bukan tempat ya. La yuqallu mahal urfan. Al-ghuslu lughatan asayalan. Mandi secara bahasa itu mengalir. Wa syar'an sayalanul ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Mengalirnya air ke seluruh badan dengan disertai niat. Kalau enggak disertai niat ya bukan ghusl syar'an. Mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan mandi ada 6. Pertama al-awwal ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah secara total ke dalam farji. Ini farji baik jalan depan atau jalan belakang. Itu sesama jenis atau beda jenis. Ini masuk kategori ilajul hasyafah fil farji. Semuanya apa? Mewajibkan mandi. Ketika masuk semuanya. Kalau sebagian tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi kalau masuk semua hasyafahnya saja, bukan semua kemaluannya, hanya hasyafahnya saja. Asani khurujul mani, keluarnya mani. Ini juga membatalkan mewajibkan mandi, baik gara-gara ihtilam, mimpi, atau dengan dalam keadaan terjaga, keluar sengaja atau tidak sengaja. As-salis al-haid, haid ketika putus wajib mandi. Ar-rabi' an-nifas, ketika putus wajib mandi. Al-khamis al-wiladah, melahirkan, ini wajib mandi walaupun dengan cara sesar. Walaupun melahirkan dengan cara sesar, mewajibkan mandi. Ini melahirkan tidak harus bayi yang sudah sempurna, walaupun masih itu di bawah misluha mislul wiladah ilqaul mudghah wal alaqah, menggugurkan mudghah segumpal daging, wal alaqah segumpal darah, tapi dengan catatan kali ini allati qalat fiha qabilatun. Qabilatun itu seperti bidan, dokter spesialis kandungan, dukun bayi, itu namanya qabilah, ahli bayi ya. Orang yang membantu proses melahirkan itu namanya qabilah, bidan, dukun bayi atau dokter spesialis kandungan. Artinya orang-orang yang spesialis bayi, ngerti bayi.
Kalau keguguran segumpal darah atau segumpal daging, apakah mewajibkan mandi? Iya, asalkan ada keterangan dari qabilah innaha aslu adamin, bahwa ini calon bayi. Karena kalau bukan ahlinya, ngeluarkan segumpal darah dikira calon bayi, padahal menurut dokter bisa jadi bukan calon bayi ini penyakit keluar misalnya. Nah itu. Nah, jadi karena itu, atau segumpal daging misalnya, keluar segumpal daging. Kalau orang yang nggak ahli nggak paham. Kalau ahli, oh ini calon bayi nih. Kalau nggak ahli, bisa jadi semalam makan bakso gak dikunyah ya, keluar masih. Tapi keluarnya dari jalan yang lain ya itu. Jalurnya beda. Itu. Al-wilada ini mewajibkan mandi walaupun dengan cara sesar, tidak melalui jalur yang normal gitu. As-sadis al-maut, mati, ini mewajibkan mandi, tapi yang wajib memandikan yang hidup. Kalau ada mayat mati tenggelam, tidak cukup, harus dimandikan. Loh, mandi sendiri gitu. Bukan mandi sendiri itu ya, tenggelam. Itu kena banjir. Enggak. Beda kalau karomah. Seperti Sayyidi Ahmad Al-Badawi, salah satu pembesar aulia di Mesir, dari kalangan Ahlul Bait. Sayyidi Ahmad Al-Badawi itu ketika meninggal karomah, memandikan dirinya sendiri, tidak mau dimandikan orang. Ya gerakan kayung, mandikan diri sendiri. Nah, kalau kayak gitu enggak masalah. Kalau tenggelam, ini bukan mandi sendiri nih, tenggelam namanya. Nah, itu enggak cukup. Mati yang mewajibkan mandi ini selain mati syahid. Kalau mati syahid tidak wajib mandi. Mati syahid itu ada 3 macam. Ada kalanya syahid dunia, ada kalanya dunia akhirat, ada kalanya akhirat. Yang nggak boleh dimandikan orang mati syahid itu kalau syahid dunia atau dunia akhirat. Siapa syahid dunia atau dunia akhirat? Orang yang mati ketika berperang melawan orang kafir, matinya gara-gara perang. Jadi matinya ketika perang, beda kalau matinya setelah perang selesai. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid, itu terluka ketika perang, tapi gak tufinya di rumah. Nah, itu matinya ketika perang melawan orang kafir, dan matinya gara-gara perang, bukan mati gara-gara kena serangan jantung misalnya. Nah, matinya gara-gara perang. Nah, ini syahid. Kalau dia niatnya perangnya melawan orang kafir itu membela agama Allah, maka syahid dunia akhirat. Tapi kalau dia perangnya kepingin disebut pahlawan, jagoan, pemberani, dikenang sebagai pahlawan, maka dia syahid dunia. Di dunia istimewa, nggak boleh dimandikan, nggak boleh disolati, disebut sebagai syahid. Di akhirat nggak ada hisabnya gara-gara niat nggak ikhlas itu. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, di dunia istimewa, di akhirat istimewa. Ini yang nggak boleh dimandikan. Ada yang ketiga syahid akhirat, normal ini, di dunia biasa, ya dimandikan, disolati. Tapi di akhirat seperti syahid. Banyak ini apa? Orang mati didolimi, orang mati ketika musafir, orang mati di dalam keadaan asing, atau sakit perut, atau melahirkan, ketika melahirkan tenggelam, ketabrak, terbakar. Nah, ini semuanya syahid akhirat ini. Syahid akhirat tetap wajib dimandikan itu. Furudul ghusli isnani, rukunnya mandi, fardunya mandi ada 2, yaitu an-niyah. Niat apa? Terserah. Niat mandi wajib cukup. Niat menghilangkan hadas besar. Niat istibahatus shalah boleh. Itu. Wa ta'mimul badani bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Nggak harus diratakan, rata sendiri nggak apa-apa. Diem aja dari bawah hujan gitu. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar, di bawah hujan diem dok gitu, rata-rata sendiri airnya, tidak apa-apa, tidak harus diratakan. Syurutul ghusli hiya syurutul wudu as-sabiqah, syaratnya mandi sama dengan syaratnya wudu yang sudah diterangkan kemarin semalam. Kemudian sunanul ghusli, kita selesaikan bab mandi dok ini. Sunanul ghusli kasiro, banyak sunannya mandi. Minha
Al-qiyam, berdiri. Beda sama wudu. Kalau wudu sunatnya duduk. Makanya sebagian masjid kalau di Tarim itu Masjid Ba'lawi, Masjid Jamek Tarim, itu di tempat wudu ada tempat duduknya, dibuat badukan gitu, cor untuk duduknya orang yang wudu. Kalau wudu sunat duduk, kalau mandi sunat berdiri. Enggak sunat sambil duduk, sunat berdiri kalau mandi. Wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wal wudu, sunat wudu sebelum mandi. Wat tasmiyah, baca bismillah. Wa ta'ahudul ma'atif, memperhatikan lipatan-lipatan kulit seperti ketiak, lipatan-lipatan perut bagi orang yang gemuk itu kan berlapis-lapis kan. Berapa lapis? Ribuan ya. Nah itu nah itu diperhatikan, itu lipatan-lipatan perut, ketiak kayak gitu, itu selangkangan dan itu diperhatikan. Wadalku digosok, artinya air itu diratakan pakai tangan. Jangan hanya diem di bawah pancuran, di bawah shower gitu, tapi diratakan pakai tangan. Ini sunnah. Wataslis, mengulangi basuhan 3 kali. Watartibu afali, sunnah tartib mandi. Lah ini loh, mandi versi Rasulullah SAW yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i, yang difahami oleh Imam Syafi'i. Mandinya ini jangan gampang-gampang nemu broadcast dari grup sebelah. Sebelah mana? Sebelahnya 11 itu loh. Sebelahnya sebelah mana? Ya sebelahnya itu tidak jelas sumbernya ya. Sering di broadcast di grup-grup WA tata cara mandi ala Rasulullah SAW, di share. Padahal tidak jelas sumbernya dari mana. Antum akan masuk kategori orang yang mangkadzaba alayya, bohong mengatasnamakan Rasulullah SAW. Orang bohong mengatasnamakan Rasulullah SAW kalau sengaja berarti pesen tiket neraka. Falyatabawa maq'adahu min jahannam. Karena itu jangan sembarangan. Tata cara makan Rasulullah SAW, makanan favorit Rasulullah SAW, cara berbuka, cara sahur Rasulullah SAW. Jangan sembarangan ngeser-ngeser sesuatu yang dinisbatkan pada Rasulullah SAW tanpa didasari ilmu. Kalau enggak, antum masuk kategori bohong atas nama Rasulullah SAW. Kalau ingin tahu mandinya Rasulullah, ini caranya. Wa tartibu afali. Ya apa tartib afalul mandi? Afalul ghusl. Pertama, bi ayaghsilal kafain, cuci tangan. Masuk kamar mandi, cuci tangan. Summal farja wa ma hawalaihi. Setelah cuci tangan, cebok. Membasuh kemaluan, jalan depan, belakang dan sekitarnya itu, area sekitarnya. Ini urutan berikutnya. Summa yatamadmad wa yastansik, kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Summa yatawaddo, sunat wudu. Setelah itu summa yata'ahadul ma'atif, yang lipatan-lipatan kulit ini dibasahi dulu. Kenapa? Kalau dibasahi dulu dengan air, nanti disiram langsung basah. Tapi kalau enggak disiram, kadang-kadang air itu enggak nyapa ya, masih kering gitu. Jadi enggak kena, enggak langsung rata. Jadi kalau dibasahi dulu langsung rata nanti. Memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Setelah itu baru summa yufidul ma 'alar ras, menyiramkan air ke kepala. Jadi dari kepala, dari atas kepala. Bukan wajah, kepala, dari atas ini. Kemudian summa alama akbal minasyikil aiman. Kemudian alama akbal, bagian depan, min syikil aiman, dari separuh tubuh yang kanan. Jadi separuh tubuh yang kanan yang depan. Jadi tubuh bagian depan yang kanan. Summa alama adbaro minhu minasyikil aiman. Kemudian yang belakang, kanan depan, kemudian kanan belakang. Summa alama akbal minasyikil aisar. Kemudian yang depan kiri. Summa alama adbaro minhu. Kemudian belakang kiri. Ini mandi yang sunnah versi Rasulullah SAW yang difahami oleh Imam Syafi'i. Bukan ngarang Imam Syafi'i ini. Ini yang difahami oleh ulama kita madhab Syafi'i tentang cara mandi yang sunnah yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Makruhatul ghusli hiya makruhatul wudu al-marrah. Yang makruh dalam mandi sama dengan yang makruh dalam wudu tadi yang barusan kita bahas di awal kajian tadi ya. Fadal, ada pertanyaan? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.